Abang kan udah punya calon nih. Yoi. Tapi sebelum calonnya ini, pernah gak dapet selain ini cewek lah dari subscriber gitu yang dipacarin gitu? Ada. Banyak. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum videonya dimulai, buat teman-teman yang baru gabung di channel Secret Brother, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa semakin dikenal dan terus berkembang. Terima kasih dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Secret Brother. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ngobrol santai sama Bang Davi dari Bucin TV. Halo Bang Davi, apa kabar? Halo. Ngobrol santai aja ya. Santai ya. Pertanyaannya santai aja nih ya. Santai. Jangan kayak narasumber kemarin. Ya. Ini Bang, pertama mau tanya nih. Bang Davi itu mulai YouTubean kan tahun 2017 ya? Iya. 17. Mulai terjun, benar-benar terjun ke YouTube ya. Ya, terjun apa ya? Menjadikan mata pencarian gitu. Walaupun 2017 tuh masih iseng-iseng. Ada tujuan mencari mata pencarian, tapi belum ada hasilnya gitu loh. Ibaratnya masih hobi. iseng, hobi juga, iseng juga, sambil berhayal. Berhayal suatu saat nih channelnya menghasilkan. Gede betul. Iya. Dan alhamdulillah sekarang udah segede ini ya. Alhamdulillah hayalan itu bisa terwujud gitu kan. Wah, mantap. Itu bisa buat inspirasi buat Secret Brother dan teman-teman lain kali ya Bang. Ya siapa tahu ntar kita bisa ya minimal setengahnya lah, siapa tahu kan. Iya, siapa ya minimal bisa dijadikan mata pencarian mungkin ya. Gimana? Iya sih. Amin. Sekarang tujuan lo apaan coba? Ya, gitu? iya sih. Nyari duit. Iya kan, nyari dijadikan duit, mata pencarian gitu Iya. kan. Masalah besar kecilnya ya gimana nanti tetap ada proses ya kan. Iya sih. Dari awal konten itu memang pakai nama Bucin atau Enggak, kalau Bucin TV ini malah channel kedua. Channel pertamanya Channel Kadafi. Oh. Channel pertama itu Kadafi. Dulu itu kontennya bukan explore. Kontennya macam-macam. Ada prank, ada social eksperimen, ada podcast, ada explore juga, tapi masih rame-rame waktu itu. random berarti? Random ya, kontennya nggak jelas, gado-gado aja. Nah, mulai konsistennya di channel kedua di Bucin TV. Iya. Itu full explore semuanya gitu. Awalnya memang yang Bucin buat fokus explore atau Jadi awalnya kan belajar ya. Dulu tuh awalnya belajar. Main YouTube juga sambil belajar gitu kan. Dulu belum paham tuh sama yang namanya algoritma YouTube segala macem kan belum paham gitu kan. Jadi sambil nge-YouTube, sambil terjun, sambil belajar. Nah, ibarat itu channel Kadafi itu channel pencarian jati diri gitu. Nyoba-nyoba, ngetes konten ini, ngetes konten itu. Kita nggak tahu naiknya di konten yang mana gitu kan. Berhasilnya di konten yang mana. Ternyata ada saat itu tertarik melihat konten-konten explore gitu kan. Konten-konten explore dulu masih belum berani, masih rame-rame sama ngajak temen. Itu pun juga mungkin di channel Kadafi itu cuma ada 4 video deh yang konten explore. Itu pun rame-rame gitu. Sampai akhirnya ketemu sama temen-temen ya kan, namanya udah mulai terjun ke YouTube, otomatis dapat temen-temen sesama konten kreator gitu kan. Macam-macam nih, ada anak prank, ada vlogger, daily vlogger ya kan. Cewek ya berarti cewek? Enggak, cowok. Oh, cowok. Ada temen cowok, daily vlogger, ada konten explore. Nah, salah satu konten explore ini Ricky Lee nih. Oh, iya. Ya, Ini orangnya di belakang nih. yang kemarin Yang kemarin skip ya kan. Gitu dah. Jadi kan dari situ belajar ya kan, belajar sama prankster, belajar sama daily vlogger, belajar sama explore juga kayak gitu, belajar. Kita lihat nih yang cocok sama diri gue yang mana gitu kan. Bukan cuma cocok sih sebenarnya, lebih ke potensinya yang mana yang bagus sama gue gitu kan. Ternyata wah kayaknya explore nih cakep nih gitu kan. Gue ngeliat Ricky juga, anjir keren nih orang sendirian. Karena kan sebelumnya gue rame-rame terus kan. Wah nih orang keren nih sendirian. Mulailah coba deh gue bikin konten explore sendiri. Tapi gue berpikir ini kan yang Kadafi ini kan 2 tahun nih campur-campur. Kontennya 2 tahun gak berkembang sama sekali. Nah gue mikir kayaknya emang harus fokus gitu kan. Harus fokus. Jadi akhirnya gue bikin channel satu lagi, Bucin TV, khusus fokus untuk explore. Malah gitu. Nah alhamdulillah naiknya malah di situ gitu kan. Akhirnya yang
di Kadafi konten-konten di luar explore gue hapusin. Sekarang jadi live streaming. Iya, jadi gue pakai untuk live streaming. Yang pranknya, yang podcast semua gue hapusin. Jadi itu kan aku tahu bucin itu kan gara-gara si David, Bang. Nah ya. David itu kan dulu kan Secret Brother juga. Bro, kamu lihat ini nih channel nih. Sumpah keren banget. Apa ibaratnya tuh orang yang nggak terjun langsung tapi ke bawah gitu loh. Masa sih aku penasaran viral itu viral. Terus aku lihat, ih kampret beneran aku ikut ke bawah loh Bang itu. Ya. Kok bisa ya padahal kan yang kesana Bang Davi, yang nonton kok bisa ke bawah itu gimana ya? Maksudnya itu kan sama aja kayak buat pembelajaran buat saya ya Bang khususnya. Gimana sih caranya bisa ngebawa apa ya penonton mentransfer rasa takut kita ke penonton gitu. Sebenarnya penonton itu tergantung host semuanya, tergantung host. Kalau hostnya penakut, penonton akan ikut takut. Hostnya pemberani, penonton akan santai karena berpikir dia pemberani gitu kan. Sama aja kayak lu nonton film, ketika lu nonton karakter antagonis, lu bakal kebawa emosi ngeliat si karakter ini kayak gitu. Jadi semua tergantung dari hostnya gitu. Nah, awal-awal gua explore sendiri itu kan karena emang masih takut saat itu. Emang masih takut. Pure beneran takut nih, bukan gimmick takut, tapi emang beneran masih penakut. Nah, itulah alasan kenapa penonton ketika nonton konten gue yang awal-awal ada rasa takut di situ karena gue bisa mentransfer. Itu sebenarnya otomatis sih. Itu otomatis ke transfer sendiri. Penonton nontonnya bakal ikutan takut. Dan kuncinya sebenarnya untuk konten gue ya, yang gue akui, kuncinya sebenarnya adalah backsound. Permainan backsound. Kalau lu nonton gue live streaming sama lu nonton gue vlog akan beda rasanya. Beda ya benar. Karena di live streaming nggak ada backsound sama sekali ya kan, nggak ada backsound. Tapi kalau di vlog gue bisa mainin backsound itu untuk bikin penonton semakin merasa takut gitu kan. Ke bawah takut karena ada backsound. Sebenarnya ada power of backsound gitu. Tapi memang gila sih aku pertama lihat ini kok berani banget karena kan dulu kan aku berdua Bang. Nah, memang dulu berdua kok bisa ya bro ya, kok berani banget gitu. Terus nggak tahu tuh mentalnya gila mungkin gitu kan. Nah terus kan ya alhamdulillah sampai saat ini malah alhamdulillah bisa kenal Bang David itu gimana ya, bisa dibilang idola saya. Bang Riki juga idola saya ya, bersyukurlah bisa kenal sama Bang David dan teman-teman lainnya. Keuntungan main YouTube juga salah satunya itu nambah temen. Keuntungan banget main nambah saudara ya. Nambah saudara. Sebelumnya mana ada gue temen di Semarang. Mana ada gue temen di Surabaya. Nggak ada temen gue, cuma daerah Bogor, Depok mungkin. Bogor, Depok, Jakarta udah gitu kan. Bahkan Bekasi aja gue nggak punya temen sebelumnya gitu kan. Sekarang banyak temen gue di luar Jabodetabek banyak gitu. Terus ini kan subscribernya kan sekitar 640 ya. 640 iya. 640.000. Dari sekian itu nih Bang, pasti kan ada ya kayak ibaratnya fans yang apa ya, fanatik ya, bisa dibilang fanatik. Waktu ketemu abang atau mungkin ke nge-DM sampai ada yang gila gitu, ada nggak sih? Ada aja sih sebenarnya, ada. Maksudnya gila dalam arti apa nih? Gila dalam artian misal ya ini ya. Ini cewek nih. Cewek. Iya. Bang, kamu keren banget. Aku mau jadi istrimu dong, aku mau istrimu. Jadi ibaratnya ngemis pengen jadi istri itu loh. Ada kalau ngemis kayaknya nggak sampai ke tingkat itu sih. Ya? Kalau ngemis nggak sampai ke tingkat itu. Cuma kalau yang ngedeketin, yang artinya PDKT itu memang banyak sih. Wah, dari awal banyak gitu. Bahkan cewek gue saat ini pun juga kan sama, berawal dari situ. Oh iya, dari subscriber. Berawal dari subscriber juga kan, kayak gitu. Ketemu emang gimana ya? Kita kalau udah terjun ke dunia digital, pasti lingkungan kita ya semua dari sosmed gitu. Mau nggak mau, gue nambah temen semua, dapat teman baru dari sosmed, dapat pacar juga dari sosmed ya kan. Kita kenal aja dari sosmed, kan begitu. Pasti semuanya sekarang udah semua serba sosmed. Nyari duitnya dari sosmed, gimana nih coba? Dunia digital. Udah dunia di sosmed kita. Ini kopi Semarang enak lah. Enak tuh Bang. Padahal itu kopi Temanggung. Temanggung gimana? Temanggung masih Jawa Tengah. Ya paling 2 jam lah dari sini. Di Temanggung tuh ada tempat cakep Bang, kalau mau ke sana sih. Oh siap. Itu dulu pernah di acaranya Mister Tukul jalan-jalan.
pabrik kapas. Pabrik kapas. Kok pabrik kapas? Pabrik tepung. Pabrik tepung tapioka mungkin mau ke sana, Bang. Di situ Insya nanti Allah. ada penjaganya juga sih. Nah, sekarang mau tanya ini, Bang. Menurut Abang nih, buat kreator-kreator baru, tanggapan Abang itu kan ibaratnya junior ya. Nah, sikap seorang bisa dibilang kan Bang Davi senior lah, guru lah. Nah, itu untuk menyikapi dari senior, guru ke junior itu gimana? Tergantung sih. Kita nggak akan bisa disebut guru kalau kita tidak mengajarkan sesuatu, Ya kan. Harus ada hal yang diajarin gitu loh. Ada ilmu yang ditransfer baru dikatakan guru gitu kan. Si orang yang menyerap ilmu pun juga harus menerima dengan senang hati gitu loh. Baru bisa dikatakan murid. Ya. Ya nggak? Kalau nggak ada yang diajarin ya bukan guru dan murid berarti kan gitu kan. Ada yang disebut senior dan junior, tapi kan nggak selalu senior itu adalah master yang mengajarkan juniornya gitu kan. Bisa jadi si junior ini malah otodidak belajar sendiri gitu kan. Karena gua aja ya awal-awal YouTube aja nih sebelum kenal sama lingkungan YouTuber itu belajarnya otodidak, benar-benar otodidak gitu. Cuma nyari di Google. Iya, kalau ngedit memang udah punya basic ngedit sih. Dari SMA emang suka ngedit gitu ya. Tapi masih di PC kan saat itu. Kalau di handphone ya udah mulai belajar deh sama yang lain gitu kan. Cuma kalau untuk belajar algoritma YouTube, malah di 2 tahun pertama itu masih belajar otodidak, belajar sendiri dari Google gitu. Algoritma YouTube gitu kan. Algoritma YouTube tuh yang gimana? Banyak sih sebenarnya. Lo mesti pahami sebenarnya hal-hal seperti itu. Aku belum paham pahami dasarnya itu. Lu nggak akan bisa menjadi seorang pemain sepak bola profesional kalau lu nggak bisa juggling, ya kan? Lu nggak bisa passing, lu harus pelajarin lu tuh dasar-dasarnya kayak gitu. Nah setelah itu sampai gua masuk di komunitas YouTuber Depok, makin bertambah lah ilmu gue karena belajar sama teman-teman yang lain gitu, belajar sama senior-senior yang lain gitu. Nah itulah fungsinya memiliki relasi gitu ya, memiliki teman, memiliki orang yang lebih dahulu terjun ke dunia YouTube. Jadi fungsinya senior sih sebenarnya itu. Tapi ada beberapa juga senior yang menutup pintu kan gitu kan. Ada beberapa senior yang menutup pintu kepada juniornya. Akhirnya ya senior tetap senior dia, tapi tidak bisa dikatakan guru kan gitu kan. Betul gak? Lu sendiri gimana? Lu juga sebenarnya senior jatuhnya. Lu YouTube dari tahun berapa? 2019 sih. 2019. Kemarin 2018 ngomongnya. Monggo. 2019. 2019 Januari. Berarti lu udah sekitar 3 tahunan dong. 3 tahun. 3 tahun. Lu bisa dikatakan senior juga sih menurut gue untuk orang-orang YouTuber yang baru belajar di tahun 2020, 2021 ya kan. Bisa dikatakan senior juga. Tapi kan belum apa ya? Mungkin belum bisa dikatakan guru ya kan, karena lo tidak memberi pelajaran gitu loh. Karena lo merasa gue sendiri aja masih kurang nih, masih kurang ilmu, masih butuh belajar lagi kayak gitu. Bahkan saya kan kemarin belajar banyak kan sama Bang Davi, tanya Bang ini gimana nih caranya? Caranya ini terus ya dapat ilmu baru lah buat saya, buat teman-teman Semarang lainnya juga. Terus ini Bang, Abang kan udah ke hampir ini ya udah keliling ya, maksudnya udah keliling kota. Masih keliling Jawa aja sih sebenarnya. Paling jauh ya Jawa Timur gua. Jawa Timur. Belum jauh-jauh banget. Dari Jawa Timur, Tengah, Barat itu kan pasti ada satu atau berapa tempat ya Bang yang bikin jiper ya. Yang bikin jiper. Nah, satu tempat yang bikin jiper terus Bang sampai nggak berani masuk itu ada nggak sih? Ada sebenarnya. Ada. Selalu gua ngomong pabrik rokok Raja Pentung. Bikin gua gentar di situ. Sampai ke tingkat nggak berani masuk ya. Nggak berani masuk pabrik rokok Raja Pentung. Cuma kalau mau dibilang serem sih selain Raja Pentung ada sebenarnya yang serem juga ada gitu kan. Yang beberapa interaksi ya kan kayak di Villa Gancet, gua pernah dapat penampakan pocong juga. Terus di Panti Jompo ya kan, gua dapat penampakan rambut kuntilanak. Itu secara kasat mata lebih serem sih sebenarnya dari Tulung Agung. Cuma kalau yang di Villa Gancet gue masih maju terus gitu kan. Panti Jompo juga gue masih maju terus. Gue selesaikan eksplorasi gue ya kan sampai selesai. Raja Pentung enggak men.
gue cuma setengah doang tuh. Sebenarnya luas banget tuh. Gue cuma ngambil sebelah kanan, sebelah kirinya gue enggak. Ada patung itu ya apa? Iya patung itu kan, patung Rejo Pentung itu kan. Oh itu patungnya namanya. Iya, Rejo Pentung apa sih? Kalau dalam bahasa Jawa apa sih? Rejo itu apa? Raksasa ya? Rejo itu apa ya? Raksasa membawa pentungan ya. Sebutnya Rejo Pentung apa? Rejo Pentung itu apa sih? Rejo. Pukul. Raja tukang pukul. Pentungan mukul. Oh, Iya. pentungan mukul. Raja tukang Pentung pukul. itu mukul. Rejo apa? Raja. Kalau nggak Iya salah sih, di nggak tahu istilah memang. pewayangan tuh dia tuh kayak panglima perang ya. Kalau di istilah pewayangan, ya. Ya gitu. Itu patungnya. Itu yang bikin gentar. Waktu itu dengar suara cewek ngejerit. Ketika lagi takut-takutnya. Jadi udah mulai takut nih, gentar nih. Bingung nih. Maju jangan. Dengar suara yang ngejerit, cewek ngejerit, makin takut ya kan. Karena berhubung durasi masih pendek, masih 7 menit, paksain lah, ya kan. Minim-minim harus di atas 10 lah, iya. ya kan gitu kan. Terus akhirnya nggak kuat mundur ya. Mundur gue akhirnya gue cuma bikin vlog itu sekitar berapa menit ya? 15 menitan kali. Sebenarnya kalau mau ditelusuri semua itu panjang, bisa 40 menit mungkin gue. Jawa Timurnya mana itu? Tulungagung. Tulungagung. Oh ya. Belum pernah kesana sih Belum Mas. pernah, harus ke sana lah, ya kan. Nggak jauh-jauh banget kan ya kalau dari Jawa Tengah. Tulungagung masih deket Jawa Tengah. Apa jauh banget? Jauh banget kampret. 8 jam Pak. Jauh. Serius 8 jam? Iya, 8 jauh jam. banget. Jauh banget. Itu ujung loh. Udah Semarang Ujung. Jakarta ya? Ujung Malang, Banyuwangi. Hampir ujung dong. Hampir ujung. Iya, Tulungagung tuh nggak ujur. Sini Sama- Malang aja 8 Tapi jam. sama Surabaya jauhan Surabaya dong. Lewat tol aja 5 jam mungkin. Apalagi lewat kota kan. Belum pernah kesana sih. Tulungagung Kita kan jauh. Mojokerto, Bro. Itu aja 17 jam. nggak explore, itu aja main. Kita aja yang dari Depok aja bisa sehari loh. Waktu itu ke Tulungagung tuh. Ya cuma kan kita mampir-mampir. Iya. Wah itu pengalamannya keren sih, maksudnya kan mentalnya juga kalau dari Bang Dal sama aku kan udah jelas beda sih, maksudnya mentalnya pun Beda nasib doang men. mentalnya juga Iya. beda Bang, mentalnya juga beda. Beda nasib doang men. Siapa tuh nanti nasib lu lebih baik dari gue kan bisa jadi. Ya, siapa tahu amin. Amin, aminin aja dulu. Solawatin aja dulu kalau Iya. kata si Irfan mah. Cuman memang aku pun pernah mau ngonten pun juga gak jadi masuk Bang. Kalau abang kan tetap masuk. Oh iya. Aku bener-bener gak berani. Karena Mundur. karena gini, gue sih jujur aja, gue masih perhitungan ya, perhitungan. Artinya perhitungan, gue datang ke Tulungagung udah modal bensin, Iya sih. modal biaya ya kan. Bahkan kadang-kadang nggak dapet tempat tinggal nih, syukur kayak sekarang ke Semarang dapet tempat tinggal nih, ya kan, tempat tinggal free. Kalau nggak dapet tempat tinggal kita tidur di hotel, Iya sih. mau nggak mau. Artinya biaya udah banyak keluar, terus nggak dapet konten. Itu rugi, Ya, rugi, hitungannya rugi. gitu Rugi loh. Jadi tenaga, gue perhitungan uang, itu sih waktu. sebenarnya. Jadi mau nggak mau harus masuk gitu loh. Mau nggak mau harus masuk. Jadi memang harus agak sedikit nekat sih. Nekat ya, bukan neket. Wah, beda makna sih. Artinya beda, isinya juga beda. Emang beda ya, Pak? Tahu udah bahaya ini bahaya. Kalau neket udah pasti nekat, ya kan? Iya. Iya. Belum tentu neket. Belum tentu orang mau nekat ya, Bang ya. Iya, benar. Apalagi aduh. Jangan. Lu giliran sama gua brutal lu. Giliran sama dia kalem-kalem lu kampret. Bahaya ntar. Formal ya. Iya, normal. Terus Apa tuh? terakhir Bang. Serius terakhir nih. Udah terakhir aja nih. Enak banget lu. Serius terakhir. Gila. Ntar habis aku. Tanya aja udah. Kemarin dia mau nanya circle tuh, Bang. Apa tuh circle? Bahaya itu bahaya. Edinya kena itu disebut merek tuh. Nggak apa-apa sih sebenarnya, hal seperti itu ya memang harus dibahas untuk jadi bahan edukasi sebenarnya. Oh iya sih. Ya nggak? Yang penting tidak pure edukasi ya, bukan menyerang atau menghujat. Ya nggak? Pure edukasi. Karena masalah-masalah circle banyak, bukan cuma di sini doang men. Di Jabodetabek Iya itu circle-nya ya nggak? Itu maksudnya apa, Bang? Contohnya Kenapa? siapa, Bang? Itu. Banyak karena kan kemarin kan offline dia curhat sama gue nih, Iya. offline curhat. Semarang ada blok-blokan segala macam. Ada blok-blokan. Gitu kan. Dan ternyata hal itu bukan cuma, gue berpikir ternyata bukan cuma di Jabodetabek doang ya, di sini juga sama ya gitu. Sama. Ya. Mungkin lebih parah sini Nah. kali ya. Bahkan di sini kan sempat selek ya. Sempat selek. Kalau mungkin ya nggak tahu sih di Jawa Barat kayak gimana. Kalau di sini memang Kalau gue pribadi sih, blok-blokan.
kalau gue pribadi sih sejauh ini selek gitu aja sih, nggak terlalu yang parah-parah banget. Itu pun juga biasanya langsung gue tegur sih ke orangnya. Artinya mesti tabayun lah kita. Kalau nggak ketemu langsung ya via DM, via chat gitu kan bisa lah bicarakan baik-baik. Karena kan tujuan gue, kita sebenarnya harus apa ya? Lu harus tahu dulu tujuan dari awal YouTube tuh apa. Fokus sama tujuannya gitu loh. Kalau mampir-mampir boleh, tapi lanjut lagi perjalanan kan gitu kan. Iya enggak, misalkan kayak gini. Analoginya kan kalau gue dari Jakarta mau ke Semarang, gue mampir ke Cirebon, mampir ke Tegal gitu loh. Tapi cuma mampir bentar, habis itu jalan lagi. Nah makanya jangan mampir habis itu udah kita terlena di situ. Mampir ke Cirebon terlena di Cirebon, akhirnya nggak jadi ke Semarang gitu kan. Keluar dari tujuan tuh akhirnya, ya kan. Sama kayak lu nge-YouTube tujuannya apa? Gitu kan. Tujuannya bukan cari musuh kan kita. Bener nggak? Iya benar. Gua yakin banget semua konten kreator nih awal mulai nge-YouTube, awal mulai ngupload video di YouTube tujuannya ya untuk berkarya, syukur-syukur bisa menghasilkan uang. Nggak ada tujuan cari musuh sebenarnya. Nggak ada. Cuma di perjalanannya itu ternyata ketemulah sama batu-batu kerikil gitu kan. Akhirnya mampir untuk ngegibah, ya kan. Akhirnya dapat musuh gitu kan. Tapi tetap fokus. Ya gibah-gibah dikit namanya manusia, wajar lah gibah-gibah dikit. Abis itu ya lanjut lagi sama tujuan lo. Masa bodoh Fokus ya. lagi sama tujuan lo. Jangan terlena di situ, stuck di situ. Akhirnya udah musuh-musuhan sampai kadang ada yang sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, banyak kan konten kreator. Menurut gue nggak ada faedahnya sih. Sampai kayak gitu nggak ada faedahnya. Siapa ya? Iya sampai sendiri-sendirian. Sekarang kan logikanya gini. Lu tujuannya kan lu berkarya nih, bikin konten lu explore, ya kan? Yang diupload explore aja, nggak usah sindir-sindiran lu upload. Paham gak sih? Iya. Jangan yang sindir-sindiran diupload. Kayak ada yang gue yang pertama nih di sini. Nah itu keluar dari konten tuh, udah keluar dari konten ya kayak ini gue yang pertama explore di sini gitu kan. Penonton nggak peduli men. Iya sih. Penonton nggak peduli siapa yang pertama. Yang penonton peduli kan adalah kualitas video lu mana yang lebih bagus. Iya. Hasil hasilnya kan mana kualitas yang lebih bagus. Penonton nggak peduli siapa yang mau yang pertama kek, siapa yang mau yang senior kek, bullshit men, nggak penting. Siapa yang senior, siapa yang junior itu nggak penting. Faktanya banyak kok junior yang melebihi seniornya. Iya nggak? Sekarang lu lihat sekarang YouTuber nomor 1 di Indonesia siapa? Gitu loh. Kita balikin lagi sekarang. Seniornya yang pertama kali orang Indonesia yang YouTube siapa? Gitu kan. Sekarang banyak konten-konten kreator yang jumlah subscribernya udah di atas 10 juta. Ternyata dia baru 4 tahun nge-YouTube, baru 5 tahun nge-YouTube. Ada YouTuber yang udah 10 tahun subscribernya masih 2 juta. Paham nggak? Iya. Udah kebalap nih sama seniornya. Junior. Iya, udah kebalap sama juniornya. Kan artinya nggak penting juga sebenarnya. Fokus lo adalah bikin konten yang bermanfaat buat lo, bermanfaat buat penonton, menghibur dan balik lagi cuan. Iya, Ya kan? cuan. Ini industri men, kayak gitu. Jadi nggak munafik sih. nggak munafik, cuan balik lagi. Jadi sindir-sindiran, kayak musuh-musuhan, blok-blokan nih. Menurut gua nggak penting sih menurut gua. Iya sih, malah jadi bumerang sendiri ntar. Iya, gue sebenarnya ya di sana non-blok, gue bisa dibilang non-blok, nggak ada blok-blokan gue. Cuma akhirnya seleksi alam nih, enggak seleksi alam, namanya kita bergaul pasti sama yang satu frekuensi gitu kan, sama satu frekuensi. Akhirnya circlean gue ya cuma circlean kecil, mungkin jumlahnya nggak nyampe di atas 5 mungkin. Teman-teman gue itu aja akhirnya. Karena berpikir satu frekuensi gitu kan, punya visi dan misi yang sama. Tapi bukan berarti gue memusuhi blok lain, enggak. Gue nggak memusuhi circle lain, enggak, sama sekali enggak. Cuma memang banyak akhirnya circle luar yang berpikir, wah sombong nih, tahu nggak? Nggak mau bergaul sama kita. Sebenarnya bukan nggak mau bergaul, ayo nongkrong bareng, ngopi bareng, ayo, nggak ada masalah gitu. Cuma untuk masalah konten mungkin kita beda pandangan gitu kan. Kan ada nih konten horor aja itu macam-macam men. Ada yang dukun-dukunan, ya kan, yang manggil-manggil arwah pakai ritual-ritual bla 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 segala macam, ya kan. Ada yang kontennya indigo, paranormal, bla bla bla. Ada yang orang-orang awam seperti gue. Kan udah beda konten tuh. Iya sih. Dia kan udah beda konten. Sebenarnya secara literally Lu Bogor apa Jakarta sih lu? literally konten gue ini explore bangunan terbengkalai, bukan nyari setan. Ya kan? Beda nih dengan konten yang pakai dukun, pakai dupa, bla 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 segala macem, mengundang setan. Itu sebenarnya udah beda konten tuh, ya kan?
Cuma karena gue kontennya malam hari, jadi terkesan horor. Ya. Iya. Kalau mau digabungin nih, Lebih nyari adrenalin iya. sendiri ya. Jadi udah sebenarnya udah beda, secara dasar nih udah beda. Cuma karena berhubung faktor lokasi, jadi si paranormal ini butuh lokasi dan gue pun juga sama-sama butuh lokasi. Akhirnya share lokasi. Iya. Kita kenal, komunikasi, lalu bicara masalah hal-hal goib. Ada beda pandangan ternyata di antara kita berdua. Lalu jadi musuh, kan gak lucu. Iya sih. Iya nggak? Konyol sih. Banyak yang gitu. Lalu jadi musuh karena beda pandangan doang, nggak lucu. Kan aneh. Balik lagi nih ke apa? Circle. Iya, balik lagi ke circle. Akhirnya kita membuat circle kecil sendiri yang satu pemikiran. Bukan berarti memusuhi circle lain ya. Nggak. Sama aja. Lu juga sama gue sebenarnya beda circle. Iya. Bener gak? Iya. Beda circle. Lu mungkin circle lu di sini, circle gue di sana. Tapi kalau ketemu kan ngopi bareng. Iya. Iya nggak? Ibaratnya Kenapa mesti sampai jadi musuhan? Kan kalau kocak. satu circle ada apa ya? Parasit ya harus di ibaratnya biar gak ngerusak circle itu harus ibaratnya harus dimatiin lah kasarannya. Jadi balik lagi sebenarnya ke tujuan lu YouTube tujuannya buat apa? Gitu kan. Memang banyak juga kemarin gue denger dari lo di sini ada circlean yang suka ngumpet-ngumpetin lokasi. Ada itu. Banyak ya. Banyak. Di sana juga. Bukan lagi. Jabodetabek banyak kayak begitu yang ngumpet-ngumpetin lokasi, bahkan bukan cuma YouTuber yang baru-baru nih, bahkan yang subscriber udah di atas 1 juta pun ada yang kayak begitu, yang ngumpet-ngumpetin lokasi, yang ngeblok ini sini jangan sampai ke sini, ini sini jangan sampai ke sini. Ya kan? Menurut gue itu udah keluar konteks sih. Tujuan kita ngonten ya udah ngupload video. Gua nggak peduli sebenarnya. Kasarnya, gua nggak peduli sama channel lain. Iya nggak? Ada channel, sih, Bang. Channel lain nanya ke gue mau ngonten di situ. Ya udah kasih aja. Rezeki orang beda kok. Iya sih. Ada beberapa yang berpikir kayak gini loh. Misalkan gue orang Bogor, contoh gue orang Bogor, terus ada orang luar Bogor yang ngonten ke Bogor, view-nya gede. Terus gue iri, anjing gue yang orang Bogor kecil view-nya, dia kok gede, ya kan? Lalu iri. Sebenarnya menurut gue itu yang jadi masalah. Lu ngapain bikin orang? Pikirin diri lu sendiri, gimana caranya supaya view lu gede. Jangan pikirin orang lain gitu loh. Lagi juga dalam sepak terjangnya itu udah berbeda. Mungkin dia udah duluan, mungkin dia pakai kamera yang lebih bagus. Jadi memang dari segi kualitas udah kalah. Gimana caranya supaya kualitas lu bisa menyamai dia? Fokus tuh. Kita yang Logika, sendiri. upgrade kualitas. Jadi bukan berpikir gimana caranya supaya dia jatuh. Jangan ke situ pemikirannya. Iya sih. Gimana caranya supaya dia jatuh. Jadi pikirin gimana caranya supaya kita bisa Lebih baik. lebih baik kalau bisa menyelesaikan level dia atau bahkan lebih level dia. Kan logikanya ke situ. Iya sih. Iya enggak? Kita semua ini sebenarnya kalau dalam dunia industri, kita semua ini sebenarnya saingan. Saingan karena kita menjual produk video nih, video ini kita ini menjual produk ke pasar yang sama. Ya enggak? Cuman beda kayak trik marketingnya lah. Iya, ada penonton lu yang nonton video gue juga. Ada penonton gue yang nonton video lu juga, ya kan? Lalu akhirnya mereka membandingkan produk mana yang bagus. Iya. Nah, disitulah kita harus bisa bersaing secara sehat. Kita upgrade terus produk kita. Gue bahkan kayak kepikiran, wah gue mesti beli drone nih, supaya hasil video gue lebih bagus. Wah gue mesti beli ini, supaya hasil video gue lebih bagus lagi dari tahun kemarin mungkin, kayak gitu kan. Jangan mikirin gimana caranya supaya dia jatuh. Jangan ke situ. Akhirnya lu udah keluar tuh dari tujuan lu awal. Ya kan? Terusnya udah keluar jalur. Iya, akhirnya lu nggak sampai ke tujuan. Lu mentok aja tujuan mau ke Semarang, gara-gara mampir ke Cirebon, terlena di Cirebon, mentok di Cirebon. Iya. Lawan-lawan lu semua udah nyampe Surabaya, men. Lu udah ketinggalan jauh. Endingnya iri. Nah, endingnya iri. Iri menjelek-jelekan. Waduh, parah tuh. Iya, itu hal-hal seperti itu menurut gue yang merusak fokus menurut gue. Begitupun juga lokasi. Kayak lokasi juga lu sama gue ngonten di lokasi yang sama. Kan penontonnya beda. Iya. Jumlah viewersnya berbeda. Iya. Gitu kan. Balik lagi ke rezeki juga. Tapi di samping rezeki itu tetap sebenarnya ada effort, ya enggak? Kita nggak bisa menyangkal bahwa usaha si A ini mungkin lebih bagus usahanya ketimbang si B, makanya si A dapat view yang lebih bagus. Kayak gitu. Di luar teknis juga sebenarnya banyak sih di luar teknis. Itu kan secara teknis ya kan, kayak macam gear lu apa, kamera lu jenisnya apa, audio juga penting, ya kan.
editing juga penting. Balik lagi kualitas ya. Iya, Balik kualitas lagi. juga penting kayak gitu. Ngopi dulu cuy. Siap. Ya lupa ngopi. Salah orang ini. Kalau orang. Apalagi lu mau nanya apa lagi nih? Keluarin semua. Ada apa di Semarang? Aku Apa yang Aku agak hati-hati porak-poranda di Semarang? apa ya? Ya paling ya itu. Tapi by the way, blog-blogan ini sih, Bang. jangan anggap gua menggurui nih. Kita Enggak. sharing aja, sharing Iya, pengalaman. kan ngobrol nih. santai. Sharing. Ya jeleknya Semarang itu ya itu ya mungkin ya ini karena pendahulunya dulu ya kayak gitu, makanya jadi yang baru itu ikut kayak gitu. Dia ngomong pendahulunya kayak gitu, emang Iya kan? ada pendahulunya? Ada. Enggak, maksudnya Ada. yang mainan YouTube yang pertama. Si Didik itu. Pendahulu Didik. Lah, Oh, ini apa? Si Didi. Main keluar. Main keluar. Jadi kan gitu kan pendahulunya kan dari 2018 lo kemarin dia cerita. Iya, 2018 dia keluar. kalau ngupload video di warnet. Iya kan? Keluar dari band netral dulu dia. netral. Ya maksudnya pendahulunya sih ibaratnya sikapnya kayak gitu, jadi mungkin yang bisa dibilang kita adik-adiknya tuh kayak ibaratnya Mencontoh kayak, gitu ya? Ya tertular gitu loh, Bang. kita Tertular kayak gitu. ini juga sebenarnya kritik sih ya, kritik buat netizen juga, buat kreator juga. Terkadang kita punya satu tokoh yang kita inspirasikan gitu kan. Satu orang yang kita inspirasikan, kita terinspirasi dari dia, akhirnya kita mencontoh, ya kan. Yang jadi masalah adalah bener-bener nggak disaring nih mencontohnya, bener-bener apa sih istilahnya tuh plek diplek gitu loh. Ya. Paham nggak? Mentah-mentah. Bener-bener dicontoh mentah-mentah gitu kan. Siapa tuh ada yang pernah diomelin sama Sang Explore? Siapa yang diomelin sama Sang Explore? Si orang sana. Diomelin. Lu jangan terlalu ngikutin gue gitu kan. Jangan terlalu ngikutin gue. Artinya ambil aja positifnya. Oh, iya. Ada negatif, setiap manusia itu pasti ada sisi negatifnya, men. Negatifnya dibuang gitu loh. Ambil aja sisi positifnya gitu kan. Jangan sampai karena kita ngefans sama nih orang, semuanya diambil. Positifnya diambil, negatifnya diambil. Ya kan? Akhirnya jelek juga buat kita gitu loh, buat kita. Ambil sisi positifnya aja. Tapi emang di setiap kota pasti ada sih yang kayak begitu. Maksudnya di setiap kota ada aja gitu ya kreator-kreator yang mungkin dijadikan inspirasi. Lalu lu menganggap dia mah begini. Tapi memang nggak selalu negatif sebenarnya. Ada sisi positif yang bisa lu ambil. Selalu ada sisi positif dari setiap orang yang bisa lu ambil. Ada negatifnya buang aja lah. Ya. Cukup dijadiin bahan gibah udah. Bagi Bang. Pendahulu sini mah bener awalnya, Bang. Kalau menurut gua orang Semarang tuh pendahulunya bener. Setelah dia tuh yang nggak bener. Ya, bisa jadi. Ya toh? Eh, Kalau gua telah ada dari cerita lu pada. Gitu. iya sih. Soalnya yang ngomong pernah jadi korban. Wah, Ya itulah. Saran aja Bang dari Bang Davi untuk yang ingin memulai dunia YouTube, masukan sarannya itu gimana biar ya Bukan saran. intinya biar bisa jadilah. Yang pasti harus punya kamera. Ya pasti itu. asem lu. Asem. Kalau ada kamera pakai apa? Tapi dulu Pakai lilin. nggak pakai kamera lu gua, pakai handphone dulu lu. Kan ada Karena yang lu ada kameranya. kameranya. Iya. Kan fitur yang diutamakan tuh handphonenya toh. Iya, apa Ya. dulu ya input Bang sama. Iya. Apa Bang itu? Saran maksudnya. ya, apa ya? Sebenarnya balik lagi, kalau kata siapa? Laurentius Randu, Waduh, siapa itu? ada program Laurentius Randu. Yang penting itu niat. Oh iya. Lu punya kamera nggak punya niat nggak bakal jadi video. Niat malu biniat ya bener. Iya Ada sih. niat dulu. Yang penting niat. Terus tujuan lu apa? Balik lagi tuh ke masalah Iya. tujuan lu apa? Kalau cuma untuk penyaluran hobi ya udah upload aja. Lu nggak usah bikin viewers buat Iya apa. sih. Yang Iya. penting hobi tersalurkan. Nah. Viewers kecil ya bodo amat gitu kan. Kalau tujuan lu untuk hobi. Hobi. Kalau tujuan lu untuk mata pencarian, lu kenali pesaing-pesaing lu. Gitu loh. Kenali pesaing-pesaing. Tapi ada loh Bang yang hobi apa namanya kemarin bilang ya memang hobi jadi keluar uang berapapun juga nggak masalah. Kan ada kan yang bilang gitu juga. ada temen gue yang Bahaya ini. Bahaya ini. ada temen gue yang kayak begitu. Makanya dia nggak peduli jumlah viewers berapa. Kalau dia pengen ngupload ya ngupload, enggak ya enggak gitu kan, nggak peduli. Kan kalau kayak gue jujur aja, gue ada target gitu kan, kayak malam Jumat gue harus ngupload. Kalau temen gue itu ya nggak penting,
nggak ngupload sebulan ya nggak masalah gitu kan, karena emang Ada sambilan lainnya ya. iya, karena tujuannya memang penyaluran hobi, balik lagi kayak gitu. Jadi lu harus tahu dulu tujuan lu apa nih. Tujuannya, iya. Niat lu apa? Kalau tujuannya emang untuk terjun ke industri dan lu mau mencari keuntungan dari situ ya, mencari AdSense dari situ, ya lu harus kenali pesaing-pesaing lu. Tetap bersaing secara sehat ya kan. Pesaing-pesaing gue teman-teman gue juga, Ricky pesaing gue. Iya. Nggak bisa dipungkiri gitu Iya kan. sih. Ricky pesaing gue, tapi kan kita bersaing secara sehat, bukan berarti harus saling menjatuhkan, ngejelek-jelekin, nggak usah gitu. Kalau bisa kan. saling bantu. Saling support malah kan kayak gitu. Jadi makanya gue pun juga begitu, ketika awal ngupload video, nah gue nonton nih konten ini, kenali, tujuannya untuk mengenali, oh ini pesaing gue, oh ini, oh dia keunggulannya di sini, ya kan, oh dia keunggulannya di sini, gitu. Ya. Gue apa yang bisa gue tawarkan dari keunggulan yang gue punya? Kalau dia udah good looking, terus gue mau ngadu good looking, mungkin gue kalah, oh berarti nggak bisa, gue harus lewat yang lain nih, gue bawa asik. Ya mungkin jadi gini, gue juga sama sih sebenarnya. Gue nonton Ricky, gue nonton Sang Explore, gue nonton Jokal, gue nonton semua konten-konten kreator explorer ya, gue nonton semua. Gue nilai Sang Explore keunggulannya di sini, Ricky keunggulannya di sini, Jokal keunggulannya di sini. Ada dulu gue nonton Sibuen Misteri, keunggulannya di sini, ya kan, punya keunggulan masing-masing. Apa yang bisa gue tawarkan? Keunggulan yang gue punya, yang mereka ini tidak miliki, gitu loh. Ya udah, gue juga belajar. Akhirnya gue belajar lagi dari Atta Halilintar juga. Kenapa Atta Halilintar bisa sampai viewersnya banyak, bisa sampai subscribernya banyak? Logikanya di mana gitu kan? Kenapa bisa gitu? Ponakan gue ngefans nih sama Atta Halilintar. Ponakan gue masih kecil, bocil. Kenapa nih orang bisa ngefans? Ponakan gue kalau udah nonton Atta Halilintar nih, minjem HP gue subscribe, pakai HP nyokapnya subscribe, pakai HP bokapnya subscribe, pakai HP omnya subscribe. Satu anak bisa subscribe pakai 5 handphone, makanya subscribernya banyak. Artinya di situ gue belajar, wah gue mesti cari penonton anak kecil nih, ya kan? Gue mesti cari penonton anak kecil. Gimana caranya supaya anak kecil demen nonton gue? Gue alay-alain men. Atta Halilintar juga alay, bener nggak? Gue alay-alain gue. Di opening aja gue udah alay, ya kan? Padahal nggak cocok sama umur gue. Tapi gue alay-alain aja supaya anak kecil begitu ngedengar, wah siap gue enemy. Demen tuh anak kecil, diulang-ulang terus sama tuh anak kecil, ya kan? Pinjam HP emaknya subscribe, pinjam HP bokapnya subscribe. Logikanya gue ke situ. Jadi ini mereka nih Ricky Lee, Sang Explore, Jokal, Sibuen pada nggak lebay mereka. Gue doang yang lebay. Padahal umurnya tuan gue. Itu maksudnya gue nyari satu hal yang unik gitu loh, yang berbeda dari mereka ini. Gimana caranya? Jadi untuk kreator-kreator baru juga menurut gue, lu harus gali diri lu, keunggulan apa yang lu punya yang berbeda dari mereka ini gitu loh. Oh dia jago bang tawuran bang. Nah iya, lu gitu ketemu hantu ajak tawuran aja udah. Ntar kayak temen aku bang, Apa tuh? berdarah, Oh. tawuran sama hantu berdarah Udara. di Magelang. Wah asam. Tawuran sama hantu ya, sama siluman ular ya. Berdarah dia. Kenok. Gak tahu disuruh balik sana mau apa enggak. Ini bang, Apa tuh? abang kan udah punya calon nih. Yoi. Tapi sebelum calonnya ini, pernah gak dapet selain ini cewek lah dari subscriber gitu yang dipacarin gitu? Ada. Banyak. Jadi kesimpulannya kalau banyak Apa tuh? Kesimpulannya selektif. oh iya. Positifnya aja ya. Iya, ambil positifnya. Selalu ada positif. Itu banyak banget itu. Nggak pakai banget lah. Banyak aja banyak. Banyak ya. Itu mungkin pada penasaran ya. Tipikal ceweknya Bang Dev itu kayak gimana? Tipikal cewek ya. Untuk pacaran. Ya pacaran. Untuk pacaran atau istri. untuk menikah? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Karena beda. Pacaran beda. sama menikah beda. Kalau pacaran, gua nggak terlalu banyak kriteria. Kalau untuk nikah banyak banget kriteria. Kalau pacaran cuma buat have fun aja ya. Have fun, Nyarinya ya lebih. top root itu. Anjing. Nggak juga Nggak sih juga. sebenarnya. Berarti kalau mau Jadi, pacaran sama Bang Davi, ceweknya pasti tanya dulu ya. gimana tuh? Mau buat
aku mau buat pacaran apa buat pasangan hidup deh gitu. Oh iya. Nggak mungkin juga lah ngomong seperti itu ya kan, orang bisa tersinggung lah. Iya. Cuma yang pasti kalau pacaran sih gue nggak terlalu banyak kriteria sebenarnya. Yang penting nyaman. Yang penting iya nyaman juga, kadang-kadang juga nggak nyaman sih gue. Yang penting take and give gitu loh. Lau manfaatin gue manfaatin lau gitu loh. Ada hal yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Jadi dia ngambil manfaat dari gue entah apa gitu kan. Gue juga bisa ngambil manfaat dari dia. Bisa Apa gitu. itu? Apa? Banyak kan bisa tentang pengalaman hidup gitu kan. Kalau lu apa ketika awalnya selalu seperti ini ya, ketika deket sama cewek awalnya selalu ngebahas mantan. Bener nggak? Selalu pembicaraan kita tuh ke arah mantan. Aku dulu punya mantan begini. Akhirnya kan gue dapet ilmu di situ. Iya kan? Belajar. Belajar. Oh ternyata cewek tuh sukanya sama cowok-cowok yang seperti ini, begini. Aku tuh nggak suka cowok begini. Mantanku tuh dulu begini. Oh berarti cewek nggak suka. Secara umum kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Kalau untuk masalah istri udah beda lagi nih, gitu kan? Karena gue lebih ketat sih kalau nyari istri. Karena kan pemikiran gue Masa depan. Istri itu idealnya seorang istri adalah yang bisa menjaga harga diri suaminya. Jadi gue nyari perempuan yang bisa banget jaga harga dirinya gitu, harga diri dia, harga diri gue sih yang paling penting gitu kan. Kalau pacar sih ya bodo amat, nggak bisa jaga harga diri nggak masalah, ya kan? Karena pemikiran gue nggak akan jadiin istri juga, jadi lu nggak bisa jaga harga diri juga. Karena salah buat gue. Lebih ke bisa dibilang depan lah. Iya. Yang penting di mata gue masih enak gue ngeliatnya. Kalau di mata gue udah jijik, kayak kemarin gue ngeliat belatung, gue tinggalin pasti. Belatung iya. Iya, udah jijik pasti ditinggalin dong. Kalau udah ngeliatnya, ih apa sih nih cewek? Jijik ini nggak selalu yang terlihat ya penampilannya. Bisa jadi dari sifatnya ada banyak yang menjijikan juga kan. Banyak orang yang sifatnya menjijikan gitu. Menurut gue ya, balik lagi menurut gue. Kayak terlalu bicara tinggi juga menjijikan sih menurut gue. Gitu, hal-hal yang menjijikan, menyombongkan sesuatu juga menjijikan buat gue gitu loh. Apalagi melebihi batas, apalagi yang disombongkan ini sesuatu yang nggak ada, fiktif. Banyak yang kayak begitu, itu menjijikan buat gue. Ini gue tinggalin. Baru deket sehari 2 hari langsung gue udah cabut deh, ilfil gue kayak gitu. Tapi kalau untuk istri, kriterianya banyak banget sih. Berarti kesimpulannya cewek yang buat pacar tuh ya nggak ada kriteria khusus, yang penting saling menguntungkan lah, saling menguntungkan kayak gitu. Kalau istri ada kriteria khusus lah, banyak. Yang paling penting harga diri, ngejaga harga diri keluarga, itu penting. Itu udah luas tuh artinya tuh. Ngejaga harga diri udah luas tuh artinya. Berarti yang teman-teman subscribernya Bang Davi mundur karena udah dapet nih calon istri di musim itu apa sih? Lupa aku, masuk tempat akhir sama calon istri. Musim telekomunikasi. Yaudah itu Bang, terima kasih sudah di channel Secret Brother. Semakin sukses buat Bucin TV, Bang Davi, sehat pokoknya, lancar semuanya. Amin. Buat perjalanan ke Jogja ini semoga lancar. Selamat semua sama teman-teman. Selamat sampai balik lagi ke Jakarta ya. Iya, macam-macam sih. Ada yang Tangerang, ada yang Depok. Gue Bogor tuh. Bogor, Depok sama Tangerang. Ya, selamat semuanya. Siap. Dan ditunggu lu juga di sana. Insya Allah. Ada sahabat lu yang menunggu di sana. Iya, si Papi itu. Papi botak. Dia tuh memang ngajakin terus sih tiap bikin status OTW terus, nggak sampai sini, mesti kayak gitu ya. Doain aja Bang, insya Allah lah. Siap. Udah gitu Bang, sukses buat semuanya. Amin. Sehat selalu. Amin. Sukses juga buat Secret Brother. Amin. Pantang menyerah, ya kan? Amin. Dan semakin mengupgrade kualitas. Amin. Insya Allah. Yaudah teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi. Raus pisang euy. Punya aing gitu, punya aing gitu. Punya aing. Stop wasting my time trying to get mine, get out the way, move, trying to get paid.